Kenapa generasi sahabat Nabi bisa mengubah dunia dalam 23 tahun, tapi miliaran Muslim hari ini tidak? Coba kita berhenti sejenak dan bertanya, kalau mereka bisa mengubah dunia hanya dalam 23 tahun, sebenarnya apa yang berbeda dari cara mereka memahami Al-Quran? Mungkin jawabannya bukan pada seberapa banyak kita membaca, tapi seberapa dalam kita membiarkan ayat itu mengubah hidup kita. Mereka 70 orang, kita miliaran. Dan jawabannya ada di cara mereka membaca Al-Quran. 23 tahun. Lebih pendek dari masa kerja seorang PNS. Dalam waktu itu, sekelompok manusia yang tidak bisa membaca, tidak punya negara, tidak punya senjata, menghapus 2 imperium terbesar di muka bumi. Membebaskan jutaan budak. Menanamkan konsep keadilan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini, dengan 1,8 miliar orang, masjid di setiap sudut kota, dan ceramah agama 24 jam di genggaman tangan, kita tidak bisa melindungi satu kota pun. Pertanyaan ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memaksamu berpikir tentang sesuatu yang kita semua hindari. Sebelum Islam, mereka bukan siapa-siapa. Abu Bakar, pedagang kain. Umar, preman pasar. Bilal, budak yang namanya tidak punya harga. Khadijah, janda di masyarakat, yang tidak memberi ruang bagi perempuan berpikir. Tidak ada privilege, tidak ada pendidikan terbaik, tidak ada jaringan kekuasaan. Tapi dalam 23 tahun, mereka mengubah sejarah. Lalu mengapa kita yang punya terjemahan Al-Quran, ribuan kitab tafsir, dan akses ke jutaan ceramah tidak menghasilkan satupun perubahan yang sebanding? Al-Quran turun kepada mereka, tidak langsung disampaikan sekaligus. Ibnu Mas'ud berkata, kami tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkan 10 ayat sebelumnya. Mereka tidak membacanya untuk khatam, tidak untuk sertifikat hafalan, tidak sebagai background video motivasi. Mereka membacanya seperti menerima instruksi untuk mengubah dunia. Karena memang itulah yang Al-Quran katakan tentang dirinya sendiri, bukan setelah mereka mati. Sekarang di dunia ini, tanpa kita sadari, terjadi pergeseran yang sangat besar. Al-Quran, yang tadinya peta untuk mengubah dunia, berubah menjadi sumber pahala yang dikumpulkan. Hatam dapat syafaat. Taruh di tempat tinggi, agar rumah terlindungi. Dan tiba-tiba Al-Quran bukan lagi tentang bagaimana kita harus hidup, melainkan tentang berapa banyak poin yang bisa kita kumpulkan. Kita berhasil mengubah firman Allah yang menggetarkan singgasana langit menjadi mesin reward point. Sementara korupsi merajalela di antara orang yang hafal Al-Quran. Sementara ketidakadilan dibela oleh orang yang rajin sholat. Ada kata yang disebut 49 kali di dalam Al-Quran. Bukan sholatlah, bukan bersabarlah. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Para sahabat tidak sekadar tersentuh Al-Quran. Mereka mengerti. Dan ketika kamu benar-benar mengerti apa yang Allah katakan, mustahil untuk tidak bergerak. Umar menangis membaca ayat tentang penimbun harta, lalu pergi mewakafkan kebun kurmanya. Abu Bakar membaca ayat tentang memerdekakan budak, lalu pergi ke pasar, membeli dan membebaskan Bilal. Mereka tidak berkata, ayat ini indah sekali. Mereka bertanya, ayat ini mintaku melakukan apa sekarang? Kita punya Al-Quran dalam 50 bahasa. Tapi, berapa banyak dari kita yang pernah duduk dan bertanya, apa yang ayat-ayat ini minta aku ubah dalam hidupku? Para sahabat menjadi luar biasa bukan karena mereka lebih suci, tapi karena mereka memperlakukan Al-Quran sebagai alat berpikir, bukan sekadar sumber ketenangan. Dunia yang ingin Allah ubah melalui Al-Quran tidak berubah hanya dengan niat baik. Ia berubah dengan manusia yang tahu cara berpikir dengan Al-Quran. Dan mungkin itu yang perlu kita mulai.
Beri pendapat kalian di kolom komentar.